kalian yang aku uhsiha lakum. Aku hitung untuk kalian, aku balasi. Ya, yang telah aku hitung untuk kalian. Summa wafikum iyaha. Wafikum iyaha. Kemudian aku cukupkan untuk kalian balasannya. Faman jada khairan, barang siapa yang mendapat kebaikan, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah. Wa man jada ghaira dzalika fala yulmanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapat selain itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, ini adalah bahwa kita nanti adalah akan masuk surga bukan karena keturunan atau karena kedudukan, karena jabatan, karena harta, tapi adalah karena amal soleh. Nah, amal soleh ini bisa diperoleh dengan melalui harta, iya, melalui kedudukan bisa, ya, dan seterusnya banyak fasilitas untuk mendapatkan amal soleh. Tapi yang akan menyebabkan kita mendapat rahmat Allah, menyebabkan kita kedudukan yang tinggi di akhirat adalah amalan kita masing-masing. Maka oleh itu Rasulullah SAW berkata kepada paman beliau dan bibi beliau dan anak perempuan beliau sini, ya Abbas, amma Rasulullah, ini la ugni anka min Allah syai', la ugni ini anka min Allah syai', aku tidak dapat membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Kemudian juga ya Syafi'i ammata Rasulillah, panggil la ugni anki min Allah syai'a. Kemudian dipanggil lagi bibinya, yaitu wahai Sofia, bibi Rasulullah, sungguhnya aku tidak dapat membelamu di hadapan Allah. Kemudian ya Fatimah binta Rasulillah, salini mimma lima syi'ti. Wahai Fatimah anak Rasulullah, mintalah kepadaku harta yang kamu inginkan, tetapi aku la ugni anki min Allah syai'a. Ini artinya hubung keturunan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak ada, maksudnya apa? Tali hubungan keimanan. Tapi memang setiap orang akan bisa membela keturunannya jika ada hubungan keimanan antara keduanya. Jadi seorang anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, kemudian juga orang tua demikian pula. Kemudian malaikat memberi syafaat, apalagi Nabi SAW memiliki syafaat-syafaat bagi umat dan apalagi untuk keluarga beliau yang memang mengikuti ajaran yang beliau bawa. Dari sini adalah menyebutkan bahwa asas penilaian adalah amal kita. Maka disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah tidak melihat kepada ketampanan rupawan kalian, tetapi melihat kepada amal dan hati dan amalan kalian. Ini demikian pula ini dalil bagi orang-orang ahlu sunnah menyebutkan bahwa amal adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Kemudian Allah membalasi amal-amal tersebut dengan kebaikan. Kemudian Allah menyebutkan, "Faman wajada khairan falyahdillah." Jika dia mendapat hal yang baik, maka hendaklah memuji Allah, karena itu semuanya atas apa? Rahmat dari Allah yang telah memberi kepada dia keinginan untuk beribadah dan membalasi amal itu dengan balasan yang berlipat ganda. Wa sayati lidzalika ziyadatu bayanin an qaribin insyaallah. Kata Ibnu Abil Id akan datang tambahan penjelasan dalam waktu dekat insyaallah tentang hal ini. Kemudian Ibnu Abil Id menyebutkan perkataan Imam Tahawi, wa qauluhu wal ardu wal hisab. Al ardu yaitu diperlihatkannya amalan manusia ini. Kemudian hisab adalah dihitung amalannya. Nah, ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Ardu itu sebetulnya begini gambarannya. Sebenarnya disebutkan dalam hadis yang mana Allah SWT bicara pada hambanya, engkau pernah mengakukan ini pada hari ini, pernah mengakukan hari ini, diperlihatkan semua amalannya. Lalu diakui oleh dia. Halaka min hasanatin indana, apakah engkau ada memiliki kebaikan? Ini namanya masyhur dengan hadis bitoko. Lalu katanya enggak ya Allah. Nah, ini yang ketika dia itu diperlihatkan amalan-amalannya pada manusia ini. Lalu setelah itu dihisab nanti amalan-amalannya itu, ya, yang disebut dengan mizan dan seterusnya. Karena ada ditimbang. Kemudian juga ini wal qiraatul kitab, diberikannya catatan amal. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma. Bacalah. Maksudnya di sini lihatlah bagaimana rapormu hari ini, ya, apa yang akan engkau peroleh. Termasuk orang-orang yang beruntung hari ini atau termasuk orang yang baru. Iqra kitabak. Lihat, baca, ya, amalan-amalan yang kamu lakukan. Ini maksudnya. Diserahkan amal.
Ini apa catatan amal kita masing-masing. Wassabawul iqab. Ini ketika itu nanti baru setelah jelas siapa yang dosanya lebih banyak atau pahalanya lebih banyak, maka akan dibalasi dengan sawab dan iqab. Ini perkataan Imam Tahawi. Wal ardu wal hisab wa qiraatul kitab was sawab wal iqab. Qala ta'ala al-ardu wal hisab. Yang mana dalil di sini disebutkan oleh Al-Mu'abbid, fa yauma idzin waqatil waqi'ah. Pada hari terjadilah hari kiamat. Wa syaqqatis sama'u fa yauma idzin wahiyah. Dan ketika itu langit terbelah. Ya, maka ketika itu dia hancur lebur. Wal malaku ala arja'iha. Dan malaikat pada itu berada di sisi atau pinggir-pinggirnya. Wa yahmilu asyara bika fawqam yauma idzin thamaniyah. Ketika terjadi hari kiamat itu, arasy Allah akan dipikul oleh 8 orang malaikat. Ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ketika itu kalian akan dihadapkan kepada perhitungan amal yang tidak ada tersembunyi di kalian satu pun. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Tu'raduna, ketika itu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diperhitungkan setiap amalnya. Ya, maksudnya ketika telah terjadi hari kiamat. Ila akhir surah. Ya, yauma yanzurun la takhfa minkum khafiyah. Di sini disebutkan idza waqatil waqt fa yauma idzin waqatil waqi'ah wa shaqqatis sama'u fa hiya yauma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu disebutkan ini proses-proses di akhirat. Ila surah ya ayyuhal insan innaka kadun ila rabbika qadham famulaqi. Ini dalil lain, wahai manusia, sungguh kalian akan menghadap kepada Rabb kalian dan sebenar-benarnya dan akan bertemu. Ya, pemulaqi. Fama man utiya kitabu biyamini, adapun orang yang menerima kitabnya dari dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Kemudian wa amma man utiya kitabu wara'a dhahri, adapun orang yang diberi kitab amalnya dari arah punggungnya, fasawfa yad'u subura, maka pada hari itu dia akan berteriak, betapa celakanya aku. Wasla sa'ira, dan dia dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Jadi ketika waktu dunia dia itu dalam keadaan keluarganya bersenang-senang, ya, dengan kesenangan dunia, dan melupakan hari akhirat. Ya, inna dhanna alli yahur, yang mana dia mengira bahwa dia tidak akan dibangkit. Bala inna rabbuka nabi basira. Bukan demikian, artinya harfun tina limtina. Kalau nafi, artinya setelah itu isbat. Di sini jangan sekali-kali kalian menyerah demikian. Benar-benar akan ada hari berbangkit itu. Sungguhnya Rabb kalian sangat mengetahui dengannya ini, dengan sungguhnya Rabbnya dengannya itu sangat maha melihat. Wa ardu rabbika saffa, pada hari itu mereka akan bangkit dan nanti dihadapkan kepada Rabb engkau dalam keadaan berbaris. Laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sekarang sungguh kalian akan menghadap kami, kata Allah, sebenarnya kami telah menciptakan kamu waktu pertama kali. Ini dalil-dalil tentang ardun wal hisab wa qiraatul kitab, ya. Wadi al-kitab fataral mujrimina musyfiqin. Kalau masalah kitab tadi yang disebut ini di arah belakang. Kenapa di arah belakang? Ya, dalam ayat lain wa amma mu'tiya kitabu bishimali. Ada yang disebutkan dari arah kiri. Nah, ada 3 posisi orang menerima kitab. Dari arah kanan, di arah kiri, di arah belakang. Sebagian ulama mengumpulkan pendapat ini yang mengatakan arah belakang ini yaitu mengambil kitabnya dari tangan kiri dengan cara membelakang. Begitu. Ini kenapa dia bersikap seperti itu? Karena dia tidak ada nilainya kitab ini bagi dia. Ya kan? Karena dia tidak berbahagia, tidak akan beda dengan antum menerima dengan tangan kanan. Ini menunjukkan bahwa kitab ini kitab yang mulia, isinya sangat baik. Ini menunjukkan kehinaan bagi dia. Sehingga
dari cara menerima saja sudah tahu apa isi kitabnya. Dia ngambil dengan tangan kiri atau dengan cara membelakang mengambil begini. Nah, ini suatu penghinaan, suatu gambaran bagi dia apa yang ada dalam kitabnya itu. Sehingga posisinya pun diberikan dalam posisi yang tidak terpuji. Nah, ini mulai dari situ saja sudah merasa bagaimana bentuk-bentuk orang-orang itu nanti di akhirat yang amalnya buruk akan menerima kitab mereka di akhirat. Kemudian pada ayat lain tentang adanya penyerahan kitab tadi sudah dalil sebutkan wa amma mu'tiya kitabu wara'a dhahri, dan juga wa amma mu'tiya kitab fa amma mu'tiya kitabu yamini. Nah, oleh sebab itu bisanya menerima kitab dengan tangan kanan itu tidak dilatih saat sekarang dengan cara yaitu maksudnya di saat sekarang ini bukan berarti bisa dibikin-bikin nanti di akhirat ya, walaupun orang beri dengan kiri dia ngambil dengan kanan pun tidak akan bisa karena itu sudah balasan amalnya. Artinya waktu di dunia sekarang lah bagaimana supaya kita posisi kita saat menerima amal kitab kita, catatan amal kita dengan tangan kanan hanya kita bisa menentukan saat di dunia ini. Sebagaimana pula tentang pertanyaan di alam kubur, walaupun pertanyaan-pertanyaan sudah diberitahu, tapi untuk menjawab di akhirat nanti berdasarkan apa? Amal, ya, berdasarkan amal kita. Demikian pula nanti penerimaan kitab kita juga berdasarkan amal kita. Kemudian wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fihi. Dan pada hari itu diberikanlah kitab-kitab itu, pada itu engkau melihat orang-orang berdosa musfiqin ma fihi. Musfiqin maksudnya apa? Merasa takut terhadap apa yang ada di dalamnya. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Ketika dia telah membaca kitabnya, apa ini kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang istimewanya kitab ini enggak sedikit pun luput. Ya, baik kecil maupun besar semua sudah tercatat. Inilah yang dimaksud fa'amma may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran akan dilihatnya nanti di dalam catatan amalannya. Sedikit pun enggak ada meleset catatan malaikat itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Enggak sedikit pun. Ya. Baik yang baik maupun buruk. Kecil maupun besar semuanya ada dalam kitab ini. Illa ahsaha, kecuali dia telah mengumpulkan dan mencatatnya. Ahsaha. Wajadu ma'amilu. Ketika itu dilihat di dalam kitab itu apa yang telah pernah mereka amalkan. Hadiran. Ada di situ semuanya. Ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb engkau tidak sama sekali pernah menzalimi. Maka nanti manusia pun aktsaru syai'in jadalah, ya kan gitu. Mereka pun ini berdebat, kami enggak percaya ini. Ini nanti di akhirat ditanya sebenarnya dalam hadis, Allah bertanya, apakah kalian pernah dizalimi oleh katibati, maksudnya malaikat-malaikat yang menulis amalan kalian itu? Ada yang mengatakan, iya Allah. Iya. Bagaimana kalau seandainya aku angkat menjadi saksi itu adalah dari badan kalian sendiri? Yauma in tashhadu alaihim arjuluhum wa juluduhum. Pada hari itulah nanti kaki tangan mereka, aidihim arjuluhum, ini yang mana kaki tangan mereka semuanya akan bicara. Wa nakhtimu ala afwahihim, tapi mulut enggak bisa soate saya itu karena lidah ini diberhentikan, tidak bisa bicara. Ya, yang bicara saya itu apa? Tangannya dan kulitnya, kemudian apa? Kaki mereka. Berkata mereka, lima syaitu alaina, kenapa kalian mau bersaksi atas kami ini? Apa-apaan kalian menjadi saksi, ya kan? Siapa kok bisa kalian bicara? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang menyuruh kami bicara ini adalah Allah yang membuat kami bisa berbicara. Jadi walaupun enggak punya mulut, tangan ini akan bicara nanti di akhirat. Saya dulu yang memukul, saya yang mengambil, saya yang mengerjakan. Itu akan bicara nanti. Kaki pun demikian pula, ya. Kulit pun demikian pula. Akan bicara terhadap apa semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Subhanallah. Betapa akan tidak malunya nanti. Sekarang aja di dunia ini terbongkar rahasia kita sedikit, betapa malunya kita.